Oke guys, jadi di video ini gue ingin mengupdate kira-kira Bitcoin ini seperti apa untuk beberapa hari sebelumnya dan juga ke depannya bakal seperti apa menurut sudut pandang gue. Nah, buat kamu yang penasaran, simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini sobat investor ya. Gue di minggu ini, ya tepatnya di hari ini, sekitar tanggal 21 ya. Mungkin ini gue nggak tahu apakah akan dipublish besok atau lusa. Cuman gue akan coba update sudut pandang gue soal Bitcoin juga. Nah, kan Bitcoin sempat turun drastis juga. Nah, nanti kita akan coba bahas. Oke, kita akan share screen dulu di sini ya. Gue akan buka Trading View. Jadi buat sobat investor yang belum tahu Trading View itu apa, Trading View itu di mana kalian bisa lihat ya kurva dari Bitcoin sendiri. Atau kalian bisa misalkan mengakses lewat pintu atau mungkin lewat aplikasi peluang gitu. Atau mungkin Thrift. Ya, bisa lah berbagai macam aplikasi. Tetapi aplikasi tersebut pastikan yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas. Oke, jadi ini kan sebelumnya udah gue gambar ya sebelumnya nih. Kalau kita lihat ya untuk daily chart di sini, itu kamu lihat rata-rata kan dia turun terus tiba-tiba kemarin naik kan. Seharusnya dia bull sampai atas nih guys. Tapi kenapa dia tiba-tiba kok turun gitu ya? Jadi begini. Karena asumsi gue adalah karena perang antara Rusia dengan Ukraina juga itu mempengaruhi juga. Setahu gue tambang Bitcoin di sana juga ada di Rusia gitu. Kalau nggak salah di Ukraine nggak tahu ya, mungkin ada juga ya karena wilayahnya juga nggak terlalu jauh sebenarnya dari Rusia sendiri gitu. Nah, di sini tentunya akan mengakibatkan kepada harga Bitcoin juga. Nah, tentu kalau apapun yang berkaitan dengan Bitcoin, entah itu tambangnya, entah apapun pemberitaan di luar, itu bisa mempengaruhi orang bisa takut untuk invest di cryptocurrency, terutama di Bitcoin. Ya otomatis yang tadinya dia naik banget terus jadi ngedrop gitu. Dan ketika ngedrop kayak gini, kira-kira sampai kapan? Nah, untuk data hari ini, seperti yang kalian lihat di samping, dia sebenarnya udah mulai plus nih, ya sekitar 1,77 dolar ya. Nah, kalau kita lihat di sini, gue akan coba pakai Dow Theory aja gitu. Ya, gue bukan pro-pro amat sih, cuman ini dari sudut pandang gue aja. Kalau kalian misalkan mau pakai sudut pandang orang lain, ya silakan aja. Kalau gue kan ini sebenarnya udah breakthrough ya, cuman dia balik lagi ke bawah nih. Nah, pertanyaannya, apakah dia akan terus ke bawah sini, atau dia akan naik ke atas ya? Gampangnya gini kali ya, gue gambar aja. Apakah dia akan setelah ini begini, ya, begini, begini, atau jadinya bakal balik lagi ke sini nih, ya, entah bagaimana bentuknya dia bisa balik lagi ke sini. Ya. Kira-kira mana nih yang akan terjadi menurut kalian? Oke, jadi kalau menurut gue ada dua possibility juga. Gue nggak bisa bilang bahwa pastinya dia akan balik lagi naik karena eh, apa ya? Ini agak susah guys gitu. Pemberitaan soal kripto juga memang lagi kurang begitu baik juga ya. Cuman berdasarkan indikasinya sih harusnya dia naik dulu guys. Jadi dia naik dulu mungkin seberapa lah untuk hari ini, besok harusnya ya dia tuh naik ya. Oke. Nah, terus habis itu dia bisa balik lagi ke atas sini ya, atau dia balik ke sini kan. Jadi ada dua possibilities, pas dia naik, habis itu dia turun bikin anak tangga baru ke bawah seperti ini. Terus begitu juga terus-terusan sampai akhirnya balik lagi ke angka yang ini nih, garis segitiga ini. Ini kan berada di level 500 juta ya. Kalau not mistaken 501 juta. Nah, kalau udah masuk ke garis ini berarti dia udah balik lagi ke bearish trend.
Tapi kalau misalkan dia itu ternyata balik lagi naik ya, entah besokannya dia ke sini mungkin ya, ke sini. Wah, itu indikasi bagus tuh, guys. Jadi kan sebelumnya tuh yang tertinggi segini. Nah, dia udah sampai di level yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Berarti ada indikasi dia bakal naik lagi ke atas, bakal ngebull gitu. Ya, bakal bullish nih. Tapi kan nggak tahu, guys, ya. Ini masih 50-50 menurut gua. Nggak bisa yang kita bilang, oh bakal bearish lagi gitu ya. Sebenarnya tendensinya kalaupun gua harus memilih, ini akan cenderung bisa bearish gitu karena pemberitaan yang ada juga. Karena kalau misalkan secara teori harusnya dia naik, ya. Karena dia udah begini, dia udah breakthrough, harusnya dia naik. Tapi kan banyak gitu loh ya, bisa pemberitaan atau apa itu mempengaruhi juga. Jadi menurut gua, kalau sebagai investor ya, ini kalau kalian emang yang seorang technical analysis banget ya, lo tunggu dulu, wait and see dulu gitu. Kira-kira 2-3 hari itu apa yang terjadi? Apakah dia kurvanya akan naik dulu atau dia akan jebret langsung turun? Kalau dia jebret langsung turun, oh berarti udah gitu, udah bearish trend. Tapi kalau misalkan dia masih naik, oh berarti ada potensial di mana dia akan bikin pattern untuk terus naik gitu. Nah, ciri-cirinya dia bakal balik lagi ke bull gimana sih? Nah, ciri-cirinya ya tentunya gini guys. Jadi dia misalkan ada di sini nih. Kalau dia kenaikannya sudah lebih daripada garis yang titik ini nih, atau yang terbesar sebelumnya, berarti itu indikasi dia bakal naik ke atas terus gitu ya. Ya bentuknya bakal jadi kayak anak tangga sih. Cuman ya bentuknya akan kayak gitu, akan naik dan naik terus. Nah, nanti akan bentuknya kayak gini kalau misalkan dia naik terus tuh, akan kayak gini bentuknya. Terus bikin lagi, kurang ahli guys tuh. Ya terus lah pokoknya dia naik gitu. Ini kalau good possibilities-nya ya, kalau jeleknya ya pastinya begini guys. Sebentar, saya kurang-kurang ahli banget sih kalau kayak gini-gini guys. Ya kalau emang nggak begitu bagusnya kayak gini, hilangkan, 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 oke. Dia bakal bikin seperti ini. Oh, dia bakal tembus. Sampai akhirnya nembus ke garis ini nih. Sampai akhirnya nembus ke garis yang ini nih. Yang sekitar 400 juta. Makanya kita lihat dulu nih, ini bakal seperti apa gitu. Cuman kalau di sini gua karena mungkin free ya atau gimana itu tuh jatuhnya bisa apa namanya? Nggak ada Fibonacci gitu. Biasanya kalau ada Fibonacci retracement itu lebih enak lagi tuh guys, lebih kebantu guanya gitu. Cuman kan di sini kita harus lihat secara garisnya ini bisa begini. Dan kalau mau dibilang, oh karena ini sekarang hijau, pasti besok juga hijau. Oh tahu juga guys gitu. Karena harus ada candle konfirmasi dulu gitu. Kalau candle konfirmasinya hijau juga besok, ya dan hijaunya lumayan tebal dan tinggi, mungkin masih mulai ada tren baru tuh. Masih ada potensi ya. Tapi yang paling bikin potensi gede adalah ketika dia udah di atas daripada ini nih, garis titik ini nih. Nah, disinilah. Oke, berarti udah mulai bull lagi. Kemarin cuma turun sesaat doang. We'll see ya. Terjeleknya dia bakal balik lagi ke sini, bagusnya dia akan lagi naik ke sini. Cuman untuk saat ini dengan pemberitaan gue nggak tahu ya, kemungkinan dia akan begini nih, naik dikit, turun baru. Gitu. Nah kalau misalkan ternyata tiba-tiba ada pemberitaan bagus ya dia akan naik terus. Gitu. Seperti yang possibility yang gue kasih tahu tadi. Jadi kalau untuk sekarang kan biasanya kayak gue 70-30, nah ini sekarang gue nggak bisa bilang kayak gitu sih. Lebih ke mungkin 55-45 kali. Ya mungkin ini lebih cenderung masih bearish gitu ya. Cuman we'll see gitu seperti apa. Kecuali mungkin ada kurva yang bikin jelas gitu. Makanya kalau orang-orang trading itu kan harusnya tuh dia nunggu signal dulu nih di mana dia untuk naik ataupun lagi turun. Kalau yang kayak gini gue nggak bisa langsung tembak gitu. Seperti itu. Sejauh yang gue lihat sih dia turun lagi gitu. Itu sih seperti apa. Oke, itu aja informasi dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Bila mana kalian merasa konten ini sangat bermanfaat, kalian mau mulai berinvestasi di cryptocurrency juga, kalian kode referral juga ada di kolom deskripsi di bawah ini juga ya. Ya kalian bisa terserah mau pakai aplikasi apa, terserah juga. Dan ini tidak ada endorsement dari mana-mana juga. Ini adalah sudut pandang gue juga. Mungkin buat sobat investor yang ingin tahu seperti apa menurut pendapat gue soal market saat ini,
gue akan memberikan pandangannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana kalian suka dengan konten ini, please share aja ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.